Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmawati dengan NIM 856534281. Saya dari Prodi PGSD. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dimulai dari awal kemerdekaan, lalu RIS, kemudian demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi, dan relevansi bagi generasi muda. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia mencerminkan adaptasi dinamisnya sebagai dasar negara sepanjang masa. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949, menetapkan Pancasila melalui PPKI bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya dalam mempertahankan kedaulatan yang mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yakni dengan keyakinan kepada Tuhan dan kebebasan dalam beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perjuangan dalam melawan penindasan, persatuan Indonesia, yakni gotong royong, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan melalui musyawarah para pendiri bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kesejahteraan yang merata. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, pasca konferensi meja bundar, Pancasila disesuaikan dengan negara serikat, tetapi persatuan dan kerakyatan mendorong kembalinya negara kesatuan. Selama demokrasi terpimpin, pada tahun 1959 hingga 1966 dengan memanfaatkan dekret presiden untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsep nasionalisme agama dan komunisme atau Nasakom, untuk menekankan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam politik dan pembangunan, dengan menonjolkan ketuhanan dan kemanusiaan, termasuk dukungan anti-kolonialisme, persatuan kerakyatan terpusat, dan keadilan sosial. Orde Baru tahun 1966 hingga 1998 memposisikan Pancasila menjadikan asas tunggal melalui program penataran, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau biasa disebut P4, dan pendidikan moral Pancasila atau PMP guna stabilitas ekonomi. Meskipun kaku dengan pelanggaran HAM, tekanan persatuan, kerakyatan lemah, dan kesenjangan. Akhirnya, pada era reformasi tahun 1998 hingga sekarang, mengaktualisasikan Pancasila secara dinamis dalam demokrasi dan HAM, dengan menjamin ketuhanan melalui kerukunan beragama, kemanusiaan melalui kebijakan HAM, persatuan dengan anti-disintegrasi, kerakyatan melalui partisipasi masyarakat, serta keadilan sosial dengan pengurangan kesenjangan walaupun radikalisme, toleransi, dan korupsi masih menjadi tantangan utama. Yang kedua yaitu pelajaran dan relevansi bagi generasi muda. Dengan sejarah, Pancasila dapat mengajarkan bahwa Pancasila lahir dari diskusi dan kesepakatan tokoh bangsa yang berlatar beragam yang menjadi milik bersama dan lambang persatuan. Tetapi implementasinya kerap terganjal oleh ideologi atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga butuh kewaspadaan serta keterlibatan rakyat. Sifatnya fleksibel dan relevan sejak 75 tahun lalu sebagai fondasi negara dan cara pandang bangsa. Bagi generasi muda, nilai-nilai Pancasila sangat relevan untuk memfilter pengaruh globalisasi dan budaya asing, sambil menjaga identitas nasional, menjaga kesatuan dan kerukunan di tengah kebinekaan melalui sila ketuhanan dan persatuan, mengembangkan karakter moral seperti integritas, tanggung jawab, keadilan, toleransi, dan nasionalisme di era digital, serta ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan negara melalui pemilu, organisasi masyarakat, dan kegiatan sosial guna merealisasikan cita-cita bangsa.